Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir adalah tujuan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Untuk pengertiannya saya yang akan membahas sendiri, dan untuk contoh karakteristik dan tujuan akan dibahas oleh teman kelompok saya. Langsung saja, mari kita kembali ke materi. Kata Makkiyah itu merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut. Dan sesuatu disebut Makkiyah itu apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Makkah atau yang berkenaan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah. Ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Dari sini kemudian para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terpaku pada pengertiannya saja yang sempit, melainkan juga memasukkan unsur waktu yang tak terpisahkan dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Dilihat dari segi bahasa, surat Madaniyah secara umum gaya bahasanya itu kuat dan keras. Pembicaraannya sebab kebanyakan yang diajak bicara adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Terus umumnya surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Kalau dilihat dari segi isinya, umumnya surat Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid, uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah. Nah, terus perbedaan yang kedua adalah berkisaran tentang penyebutan jihad dan hukum-hukumnya dan orang-orang munafik serta keadaan mereka. Adapun ciri-ciri surat Makkiyah yaitu adalah surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Terus selanjutnya adalah surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah-masalah akidah. Terus surat yang di dalamnya itu mengundang ayat sajadah adalah surat Makkiyah. Setiap surat di dalamnya itu dinyatakan lafal qalla adalah surat Makkiyah, lafal itu, serta sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Nah, setiap surah yang didahului dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam, setiap surah yang diawali dengan fawatih as-suwar adalah surah Makkiyah. Setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah Makkiyah. Nah, adapun ciri-ciri Madaniyah itu adalah surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Surat Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan hukum. Nah, lazim didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ulama tafsir berusaha melakukan identifikasi dengan dua cara, yakni riwayat dan analogi hadis, ijtihad, qiyas al-ijtihad. Pertama, cara mengidentifikasinya didapatkan dari informasi para sahabat yang mengatakan tentang turunnya ayat-ayat atau riwayat-riwayat tabi'in yang mendengar langsung dari sahabat mengenai turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kedua, tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul atau kejelasan tempat turunnya, sehingga cara yang bisa ditempuh adalah memperhatikan ciri-ciri Makkiyah atau Madaniyah pada ayat tertentu sebagaimana terlihat dalam ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya terkait ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kali ini saya akan membacakan contoh ayat dari ayat Makkiyah dan juga ayat-ayat Madaniyah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Kemudian artinya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Quran Surah Al-Anfal ayat 31. Kemudian di ayat-ayat contoh ayat-ayat Madaniyah misalnya dalam Quran Surah As-Sajadah ayat 15 yang berbunyi Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian artinya, sesungguhnya orang-orang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, mereka menyungkur dalam keadaan sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Itulah tadi contoh salah satu contoh ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan apa itu karakteristik Makkiyah dan karakteristik Madaniyah. Yaitu yang pertama karakteristik Makkiyah, yaitu pertama setiap surah yang terdapat kata kala. Terus ayat memiliki ayat sajadah. Terus yang ketiga kisah para nabi. Terus yang kedua mengandung seruan. Yang pertama itu untuk percaya kepada rukun iman. Terus yang kedua untuk berakhlak mulia. Terus yang ketiga kebajikan menjelaskan tentang akidah. Yang keempat kebanyakan ayat-ayatnya pendek. Terus karakteristik Madaniyah. Yang pertama kebanyakan membahas hal-hal yang berhubungan dengan perdata, terus kemasyarakatan dan kenegaraan. Terus yang kedua menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah. Terus yang ketiga kebanyakan ayat-ayatnya panjang-panjang. Terus tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah itu untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran murni firman Allah. Terus yang kedua untuk mempermudah memahami Al-Quran, setiap ayat nasikah dan mansukh. Terus yang ketiga untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. Yang keempat untuk kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga keotentisitas Al-Quran. Terus yang kelima untuk kronologis penurunan Al-Quran yang berangsur-angsur. Itulah tadi penjelasan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.